Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurfadilah dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia. Mengapa sih saya memilih materi ini? Menurut saya, materi ini merupakan materi yang paling saya pahami, dan materi ini juga cukup mudah untuk dipresentasikan karena cakupan materinya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, tetapi tetap mengandung unsur 5W 1H di dalamnya. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai terbentuknya alam semesta, proses perkembangan bumi, dan faktor yang memengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejak kapan bumi ini muncul? Ada satu teori yang paling diyakini oleh para ilmuwan, yaitu teori Big Bang atau ledakan besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun lalu. Ledakan ini melontarkan materi berjumlah sangat besar ke penjuru alam semesta dan membentuk tata surya termasuk bumi yang sekarang kita huni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai proses perkembangan bumi. Menurut ilmu geologi, proses perkembangan bumi terdiri atas 4 tahapan. Apa saja ya keempat tahapan tersebut? Yang pertama, ada zaman Arkaikum atau zaman tertua yang terjadi lebih dari 1 miliar tahun lalu. Pada zaman ini, bumi masih dalam proses pembentukannya, kondisi kulit bumi masih panas dan bersuhu relatif tinggi. Sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan pada zaman ini karena bumi masih belum cocok untuk ditinggali. Yang kedua, ada zaman Paleozoikum, sering disebut juga zaman purba tertua atau zaman primer yang terjadi lebih dari 500 sampai 245 juta tahun lalu. Jika pada zaman sebelumnya belum ada tanda-tanda kehidupan, nah, di zaman ini mulai menandakan adanya kehidupan di bumi, walaupun kehidupan tersebut hanya terbatas pada sejenis mikroorganisme, hewan kecil tidak bertulang punggung, sejenis ikan, amfibi, reptil, dan sejenis tumbuh-tumbuhan. Di samping hal tersebut, keadaan bumi pada zaman ini masih labil karena cuaca yang masih sering berubah-ubah dan curah hujan yang masih sangat tinggi. Yang ketiga, ada zaman Mesozoikum, sering disebut juga zaman pertengahan atau zaman sekunder, yang terjadi sekitar 245 sampai 60 juta tahun lalu. Suhu pada zaman ini masih sering berubah-ubah, yang menyebabkan sungai-sungai besar dan danau-danau menjadi kering serta berlumpur. Pada zaman ini, telah bermunculan tumbuhan berbunga, pohon-pohon besar, hewan mamalia, burung, dan beberapa jenis hewan amfibi besar seperti dinosaurus dan brontosaurus. Yang keempat, ada zaman Neozoikum atau zaman purba baru. Dikatakan zaman purba baru karena pada zaman ini telah bermunculan jenis-jenis manusia purba. Zaman Neozoikum terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier terjadi sekitar 60 juta tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis primata seperti kera. Selanjutnya ada zaman kuarter yang terbagi lagi ke dalam 2 tahapan, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Pleistosen terjadi sekitar 600.000 tahun lalu. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia purba. Selain itu, suhu pada zaman ini mulai turun sangat drastis. Selanjutnya, ada zaman Holosen yang terjadi sekitar 25.000 tahun lalu. Pada zaman ini, es mulai mencair dan membentuk daratan. Zaman ini juga ditandai dengan munculnya manusia purba jenis Homo sapiens. Itulah keempat tahapan perkembangan bumi. Keempat tahapan tadi merupakan proses menuju peradaban manusia hingga seperti sekarang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya Kepulauan Indonesia. Yang pertama, ada tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi. Salah satunya adalah pergerakan lempeng tektonik. Seperti yang kita tahu, Indonesia ini dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia di bagian utara Indonesia, dan lempeng Pasifik. Tiap-tiap lempeng tersebut bergerak ke arah yang berbeda-beda.
Akibat dari pergerakan lempeng tersebut, maka tidak heran jika Kepulauan Indonesia sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung api, di mana dari aktivitas tersebut tentu memengaruhi beberapa hal. Salah satunya terbentuknya pulau-pulau baru. Yang kedua, ada tenaga eksogen yang berasal dari luar bumi. Secara umum, tenaga eksogen berasal dari 3, yaitu atmosfer, air, dan organisme. Sifat umum tenaga eksogen adalah merombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen. Contohnya, pada proses pengikisan dan pelapukan. Di sisi lain, tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Contohnya, air hujan yang mengisi daratan yang rendah. Yang ketiga, ada perubahan iklim berupa turunnya permukaan air laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Hal ini karena bagian terbesar air di dunia membeku. Akibatnya, laut-laut yang dangkal tersebut kemudian berubah menjadi daratan. Yang keempat, ada letusan gunung api. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lempeng-lempeng yang terus bergerak suatu saat akan mengalami benturan atau gesekan yang cukup keras. Benturan antar lempeng tersebut dapat menimbulkan gempa, tsunami, dan meningkatnya kenaikan magma ke permukaan bumi. Akibatnya, terjadi retakan yang mengakibatkan daratan terbelah dan kemudian bermunculan pulau baru dari retakan tersebut. Itulah faktor-faktor pengaruh terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang luas serta tanah yang subur. Untuk itu, selayaknya kita dapat meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan atas pemberiannya. Demikian akhir presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.